Melalui Lenda, para pendaki bisa dengan mudah memesan tiket, pendakian, sewa alat, literasi bacaan, hingga informasi detail mengenai gunung yang akan didaki. Sistem nge-lab kampus telah sukses menjadi jembatan bagi para peneliti terhadap akses fasilitas laboratorium di Kota Malang. 300.000 di perahu, terus dapatnya 5.000. Memang makanya itu yang gue mau twist. Ide dua-duanya oke, tapi kok ada nih, gue belum basic. Stickiness ke apps-nya tuh menurutku masih terlalu rendah. Oke, di tahapan kedua ini, para challenger akan masuk dari room 1 dan room 2 untuk mempresentasikan selama 2 menit untuk masing-masing challenger di depan para coach tentunya. Dan semoga dengan waktunya 2 menit itu dia bisa mempresentasikan ide bisnisnya secara cemerlang. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Kami mengidolakan bahwa Flying Coklat itu tidak hanya di luar negeri. Keluarga kami adalah plant-based eaters. Dalam perjalanan yang ternyata ada banyak sekali yang mengalami hal yang sama. Terjual laris di pasaran, masalahnya nyata. Namun belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah listrik. Selama ini kegiatan bisnis kami yaitu trading atau perdagangan pakan ternak dan sedang mempersiapkan untuk menuju ke tahap produksi pakan ternak. Kami memiliki omset selama 1 tahun di tahun 2001 yaitu 1,5 miliar dengan laba bersih 350 juta rupiah. Untuk omset kita di tahun 2001 ada 4,2 M dengan profit 1,8. Gimana caranya meyakinkan market internasional? Jadi margin B2C ini kita bisa masuk sampai hampir 50%. Banyak kakinya gitu, jadi bingung gitu mau ngambilnya dari yang mana gitu. Oke, terima kasih buat para challenger sudah present. Kembali lagi ini adalah sebuah kompetisi, pasti ada yang masuk ke babak berikutnya, ada yang menang, lalu ada yang harus bisa untuk mencoba lagi. Tidak ada yang jelek atau bagus, ini hanya sebuah portfolio bisnis yang menurut kita akan lebih relevan untuk kita gunakan. Untuk itu, yang lolos ke babak berikutnya dari 2 challenger yang ada berikutnya adalah Mas Tony dari Legend Trend Internasional. Alhamdulillah. Let's go. Selamat. Monggo Mas, ke depan boleh diambil medalinya. Mas, siapa yang bisa ngasih? Sampai ketemu Mas di babak berikutnya. Ini sudah diincar dari mana loh, Coach? Apa? Ini dari daun lontar ini. Daun lontar, oh, makanya saya pakai. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Perkiraan saya sih, saya ngomongnya itu sebentar, tapi kok waktunya cepat habis. Alhamdulillahnya tadi mungkin para coach melihat ada potensi di Legend Trend ini, jadi alhamdulillah coach masih memberi kepercayaan ke kita untuk dimentori selama masa inkubasi di Solo nanti. Alhamdulillah coach tadi sepertinya tidak ada komen negatif seperti yang selama ini saya hadapi ketika pertama kali bentuk bisnis ini. Alhamdulillah sepertinya tadi coach cukup apresiasi. Kalau jargonnya yang dari dulu, Legend Trend kita mendunia. Halo. Hai. Salam diplomat.
Saya Michael, founder dari Juice in Juice, dan saya siap bikin gebrakan. Oke, menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh wanita karir yang ingin sehat tapi nggak punya waktu, malas olahraga, bahkan nggak tahu gimana caranya? Nah, untuk itu Juicin hadir sebagai jus sehat spesialis untuk wanita karir, di mana bisa membantu melepaskan stres, meningkatkan energi, bahkan bisa membuat kulit menjadi glowing. Dari situ, maka wanita tersebut akan lebih percaya diri dan otomatis produktivitasnya akan meningkat. Saya Anwar dari Sabusi Sari Buah Fermentasi dan saya siap bikin gebrakan. Jika Eropa punya wine yang begitu mendunia, kemudian Amerika punya cider, dan Indonesia harusnya punya Sabusi yang diolah dari komoditas-komoditas lokal hasil Nusantara. Penetrasi pasarnya kami akan ke offline yang selama ini sudah menunggu tapi terkendala karena tidak adanya perizinan yang... Bentar, gue cuma nanya Mas Anwar doang. Mas Anwar, kalau perizinan nggak keluar-keluar terus gimana dong? Perizinannya sebenarnya kami sudah survei ke beberapa tempat, itu sudah menunggu sih sebenarnya. Oh, tinggal nunggu aja. Mbak Mika, aku mau tanya, apa consideration-nya hanya memilih untuk target marketnya itu wanita karir? Karena kalau menurut aku itu target marketnya terlalu sempit. Oke, kalau itu dari pengalaman pribadi saya sebagai wanita karir, di mana saya itu butuh asupan kesehatan, tapi itu saya tuh bingung gimana caranya untuk mencarinya gitu. Perbedaan Juicy ini dengan brand-brand besar yang sudah ada tuh apa ya? Yes, untuk USP kita itu kita ada garansinya, di tempat kita ada garansinya, dan kita tidak menggunakan gula. Oke, outlet yang tersedia sekarang berapa? 6. Oke, kalau begitu kita minta waktu sebentar ya. Maka boleh matikan, Mas. Terima kasih. Ya, jangan lupa ini adalah kompetisi, teman-teman. Akan selalu ada yang maju ke babak berikutnya, ada yang bukan soal bisnis, tapi kita melihat bisnis proses sama founder mentality ya. Tadi kita udah sempat kasih clue-nya. Jadi untuk babak yang kali ini, yang beruntung untuk masuk ke babak berikutnya adalah belum ada yang lolos. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Thank you ya guys. Terima kasih banyak. Mas. Mungkin dari sisi saya memang kurang persiapan sepertinya. Jadi dari segi proposal yang saya buat sebelum saya berangkat ke sini, kemudian cara saya menyampaikan presentasinya, tentu dengan waktu 2 menit itu sebenarnya bukan alasan, tapi memang secara persiapan dari konten-konten yang saya sampaikan mungkin masih kurang meyakinkan di pihak Dewan Juri ya. Ya, kalau menurut saya sih ini yang terbaik sih. Saya yakin ini yang terbaik, karena saya yakin yang paling penting itu bukan sekedar lolos dari DSC ini, tapi yang pasti sih bisnisnya akan bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Itu sih kalau dari saya. Jadi nanti bisa coba lagi di tahun depan. Perkenalkan, saya Kirana, selaku Direktur dari PT Misi Sayap Garuda, atau yang biasa dikenal sebagai Ngelab Kampus. Di setiap negara besar pastilah terdapat divisi riset yang kuat, entah untuk akademik ataupun di bidang industri. Disinilah peran Ngelab Kampus untuk menghubungkan para peneliti dengan penyedia fasilitas riset. Tidak hanya itu, Ngelab Kampus pun juga bercita-cita untuk menjadi representasi dari networking para peneliti Indonesia. Sistem Ngelab Kampus telah sukses menjadi jembatan bagi para peneliti terhadap akses fasilitas laboratorium di Kota Malang. Ngelab Kampus mengajukan perluasan bisnis di daerah Surabaya sebagai indikasi daerah Jawa Timur yang merupakan penghasil juara kompetisi riset terbesar kedua di Indonesia dan didukung oleh ekosistem universitas besar di Jawa Timur. Berikut adalah financial projection dari penghasilan Ngelab Kampus selama beberapa waktu belakang. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Indonesia memiliki banyak pilihan destinasi wisata yang indah dan menarik. Di antara banyaknya pilihan tersebut adalah wisata pendakian. Namun, persiapan pendakian gunung bukanlah hal yang sepele. Mulai dari alat-alat pendakian hingga informasi jalur yang akan dilalui adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh para pendaki, terlebih bagi para pemula. Melalui Lenda, para pendaki bisa dengan mudah memesan tiket pendakian, sewa alat, literasi bacaan,
hingga informasi detail mengenai gunung yang akan didaki. Buat Mbak Kirana, revenue streamnya nanti dari mana? Melihat performa kami beberapa waktu ke belakang, dalam waktu dekat kami akan mengaktifkan sistem membership yang akan ditawarkan kepada institusi. Sudah bekerja sama governor, sama pemerintahan? Dalam proses, karena sebelumnya pemerintah ini biasanya minta kami untuk PKP. Nah, kebetulan sekali kami baru saja PKP tanggal 7 Oktober kemarin. Oke, berarti udah bisa masuk ke situ. Seru ya. Ada yang mau ditanya lagi? Aku karena sebenarnya ini aku melihat bahwa keduanya punya ide yang menarik, tapi pertama aku tidak bisa memahami total addressable market dari kedua belah pihak. Contoh misalnya di Mas Titan, di Nenda itu dari 127 gunung tadi, ada berapa pendaki kah per gunungnya yang akhirnya itu menjadi potensi dari marketnya Nenda yang akhirnya bisa di-generate menjadi revenue misalnya. Oh ya, jadi untuk revenue kami ada 4 kanal. Yang pertama untuk pembelian tiket itu jadi sistemnya bagi hasil dengan pihak basecamp pendakian. Berapa gitu to be exact? Mungkin bisa dari pihak basecamp pendakian mendapat 20.000, kemudian kami bisa ngambil 5.000 tiap reservasi tiket. Untuk kanal kedua dan ketiga, jadi kami juga menyediakan sistem manajemen untuk para basecamp pendaki dan juga UMKM penyedia alat-alat pendakian. Dan itu dikenakan monthly subscription fee. Kalau untuk basecamp pendakian kami menargetkan 1 juta per bulan. Kemudian untuk UMKM penyedia alat pendakian itu 500.000 per bulan. Kemudian kanal keempat itu dari infrastruktur API. Jadi kami juga mengantisipasi ke depannya ketika ada kompetitor lain yang bergerak di bidang yang sama, maka kami mengantisipasi untuk membuat API. Gue ngerasa dua-duanya directionnya clear. Even the marketnya niche atau agak selektif, potentially good sih guys. Cuman paling nanti ya gue bukan coach yang gimana banget juga ya, tapi ada poin-poin yang sebenarnya bisa ditwist nantinya dan bisa gedein. Karena gue nggak tahu sih, dua-duanya tahu akan dapat revenue stream dari mana aja. Tapi jumlahnya, misalnya kayak tadi Mas Titan bilang 300.000 di perahu, terus dapatnya 5.000. Makanya itu yang gue mau twist. Karena menurut gue mindsetnya udah jalan. Gak tahu sih, gue juga belum pernah. Cuman market niche ini kan selalu menarik dan marketnya biasanya loyal. Jadi clue buat bisnisnya kalian berdua itu buat gue loyal sih. Jadi kalau satu punya HBR, Harvard Business Review, model konsep atau LIPI atau BPS, yang satu punya model konsep yang kalau niche kayak begitu tuh, kalau tahu dulu e-commerce yang kalau kita beli itu bisa dibalikin. Kalau kita nggak suka 3 hari boleh dibalikin. Nah itu bisnis modelnya bisa ke arah sana sih guys. Kalau gua sih pengen bawa itu sih. Kalau gua mungkin twist yang lu bilang tuh sebenarnya bisa masuknya bukan hanya di tiketing aja sebenarnya. Kalau kita ngomong masalah Nenda, government, pemerintahan pariwisata juga bisa masuk ke dalam situ. Dan kalau kita udah ngomong masalah seperti itu, skala gedenya, sponsor segala macam itu tuh udah menjadi itu revenue stream yang kalian bisa punya. Mana nih? Idea dua-duanya oke, tapi kalau ada nih gue belum bahas stickiness ke apps-nya tuh menurutku masih terlalu rendah. Barangkali hal itu dikarenakan kami masih risetnya berdasarkan literasi cetak seperti itu ya, seperti jurnal dan sebagainya. Karena memang kami belum survei secara real di lapangan, karena memang bisnis Nenda ini lahirnya di saat masa-masa pandemi. Jadi memang kami belum real terjun ke lapangan untuk survei secara langsung seperti itu. Apa tuh stickiness ke? Buat kita, kenapa gue buka app lagi, gue balik lagi, kan itu harus ada kan. Betul. Dengan tractionnya. Betul. Jadi pilihannya kalau nggak naikin traction, ya paling nggak revenue gatheringnya harus kuat di situ kan. Betul. Jadi the only kalau kita akan meloloskan salah satu atau keduanya, ya harus terbuktikan either naikin traction atau si revenue tersebut mereka pastikan bukan hanya karena bisa bikin dan itu dunia mereka gitu, tapi itu bisa jadi potensial. Betul, makanya kalau kalian lolos di coach sama gua, satu yang gua suruh adalah apps-nya hapus. Sekarang buka aplikasi kalian, mana yang dedicated application yang kalian punya sekarang? Dedicated application instead of e-commerce. Kecuali mobile banking, kecuali apa? Ada nggak? Ayo, kayak loyalty program ada yang punya apps-nya? Ya, that's the biggest problem in Indonesia. Makanya gue rasa apps pasti gue take out. Makanya gue mau nge-coach. Gue ngerasa gue bisa coaching dengan baik nih.
Gua ngerasa bisnis modelnya jelas. Tara aja tuh suka pergi ke gunung dan lu pasti nyari rental dong, lu nggak bakal beli kan, Bor? Tara ke gunung. Ke gunung, tapi dia nggak akan Wow. Oke, waktu udah cukup, kita discuss dulu. Jadi gimana? Sebentar ya guys, tadi gue udah sedikitin. Karena banyak opportunity yang muncul yang mungkin orang nggak lihat. Gimana? Jadi berubah nggak Bapak? Hah? Oh iya. Oke. Hah? Yang mana? Bapak yang mana? Oh, ini gue. Oke. Susahnya sama coach berantem. Di coaching ya, tapi tanggung jawab ya coach ya. Tanggung jawab. Oke, tapi coach, thank you teman-teman. Ini namanya kita di kompetisi, pasti ada yang lolos ke babak berikutnya, pasti ada juga yang belum beruntung, lebih kepada bisnis persepsi yang mungkin belum masuk dalam kategori coach yang ada di tahun ini. Oke, untuk itu yang lolos ke tahap berikutnya adalah selamat, dua-duanya lolos ke babak berikutnya. Let's go. Sini. Ini agak susah ya, karena mereka semua itu bring value. Dan sukses ya guys, sukses ya. Waktu pertama kali ditanya sama Bu Tasya di sesi 1 tadi, kan jurinya Bu Tasya sama Pak Jupakan. Nah, kedua juri ini mungkin udah tahu punyanya Lab Kampus, punya kita, dan beliau berdua ini bisa menggiring arah dari bisnis kita. Bahkan tadi sampai dikasih insight gitu, bisnis ini mau dibawa kemana, itu sih yang paling saya ngerasa bersyukur banget. Ya pastinya menegangkan ya, antara ini lolos atau enggak gitu ya. Tapi setelah diputuskan, ternyata tadi kan berdua ternyata lolos. Dan itu saya sangat bersyukur karena saya bayangannya, wah saya bakal dapat guru seperti itu. Jadi itu yang lebih saya highlight, di mana saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari para coach tadi. Ini bener gue, pede gue, Pi. Ini gue pede, Pi. Ini gue pede. Yeah. Terima kasih loh udah percaya lo. Cukup seru seharian National Selection kali ini. Kita para coach dan juga fasilitator cukup terkesima ya di babak berikutnya, di mana para challengers bisa kasih beberapa input dan kita bisa pilih multi kategori, multi bisnis juga. Dan yang memang kita pengen highlight di DSC 2022 ini adalah founders mentality-nya. Nah, di situ kita pengen lihat para challengers mana-mana aja yang tadi udah terpilih. Kalian bisa lihat seperti apa para founders tadi memiliki mental, di mana mereka ada beberapa yang cukup paham dengan produknya mereka sendiri, ada yang pintar mengeksekusi atau piawai, lalu yang terakhir selain mereka paham dan piawai juga, mereka memiliki persona yang menurut gua pribadi itu keren-keren banget. Nah, bicara founder mentality sendiri, sebenarnya banyak orang yang masih bingung ya, seperti apa founder mentality yang dibangun. Nah, kalau dari gua pribadi, kriteria founder mentality itu adalah di mana si founders itu bukan soal produknya seperti apa, tapi founders mentality itu tuh mengajarkan bagaimana si founders itu bisa mempertahankan argumen dari banyaknya pertanyaan atau banyaknya keraguan dari pihak lain. Nah, itu yang kita bisa ngelihat seperti apa sih mereka mempertahankan bisnis modelnya. Karena menurut saya pribadi, saya sendiri yang pegang beberapa bisnis aja, kadang-kadang belum tentu bisa menemukan algoritma yang tepat untuk bisnis tersebut. Tapi dengan founders mentality yang benar, paling tidak kita bisa melihat persona paham piawainya tadi. Jadi itu cukup penting sih buat para founders di luar sana untuk memiliki karakter bagaimana dia bisa menjaga si bisnis model ini untuk kemudian dipertahankan argumennya. Itu sih. Saya nanya Mas Kevin. Ya. Saya penasaran Mas. Lihat dari HPP tadi cost structure-nya Mas. Bedanya apa Mas kelapain sama yang lain Mas? Bedanya antara kelapa saya dengan yang lain, brand kelapa yang lain. Mas punya strategi buat bisa turun menjadi di bawah 40%. Kenapa perusahaan besar tidak melakukan itu? Karena harusnya sangat mudah dia merubah itu gitu loh.